Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel again. Setelah video tentang program Triple Win Batch yang ketiga dan video tentang Anerkennung, aku banyak banget dapat komentar dan DM via Instagram tentang hal-hal yang berkaitan dengan program tersebut. Makanya hari ini aku bikin vlog Q&A dan ingin menjawab pertanyaan teman-teman tentang program Triple Win atau hal-hal yang terkait dengan program Anerkennung. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang di YouTube channel aku, dan di sini kalian bisa mendapatkan informasi tentang nursing, traveling, dan life in Germany, dan video terbaru bisa kalian dapatkan setiap hari Rabu dan hari Minggu. So, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya aku tambah semangat. Oke, let's start the question. Pertanyaan yang pertama, Kak, kalau cuma punya ijazah S1 keperawatan tanpa nurse, apa bisa ikut program Anerkennung? Gak bisa, say. Karena untuk bisa mendaftar program G2G ataupun ikut program Anerkennung, salah satu persyaratan yang dibutuhkan itu adalah STR atau surat tanda registrasi. Dan STR ini hanya bisa didapatkan kalau kamu sudah menyelesaikan program nurse. Jadi, ujung-ujungnya kamu harus selesai dulu program akademik dan nurse, baru bisa deh daftar program G2G ataupun program Anerkennung. Pertanyaan yang kedua, Kak, kira-kira untuk gaji netonya berapa ya? Oke, memang gaji ini salah satu aspek yang perlu kalian ketahui, dan aku bisa ngerti sih, pada dasarnya kita juga kan pengen tahu dapat gajinya berapa gitu ya. Dan gaji bruto ketika kita mengikuti program Anerkennung itu adalah 2.300 euro. Dan kalau sudah selesai penyetaraan ataupun sudah selesai program Anerkennung, ini 2.800 euro. Dan kalau dipotong pajak sekitar 30 hingga 40%, maka gaji neto untuk program penyetaraan sekitar 1.400 hingga 1.500, dan gaji neto setelah selesai program penyetaraan 1.700 hingga 1.800. Nah, berapa ini kalau dirupiahkan? Kalian tinggal cek aja kurs harian yang ada di Indonesia, karena ini dari hari ke hari selalu berbeda. Pertanyaan yang ketiga, Kak, surat pencarian kerja atau AK itu gimana ya? Surat motivasi itu gimana ya? So teman-teman, aku nggak punya pengalaman yang berkaitan dengan surat pencari kerja, tapi berdasarkan informasi yang aku Google, jadi surat pencari kerja ini bisa disebut dengan surat kuning atau surat kartu kuning, dan dikeluarkan oleh Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja. Dan tujuan dari kartu kuning ini adalah salah satunya pencatatan tentang jumlah pencari kerja di Indonesia. Dan kalau kalian mau mendapatkan kartu kuning ini, kalian bisa pergi ke Disnaker setempat dan mengajukannya di tempat tersebut. Sedangkan surat motivasi atau motivation letter ini adalah salah satu syarat penting yang harus kalian buat untuk mengikuti program G2G. Dan di surat motivasi ini kalian juga harus mencakup beberapa informasi penting. Yang pertama, informasi kenapa kalian tertarik untuk mengikuti program G2G. Karena sebenarnya banyak banget program G2G, apakah itu ke Jepang atau Korea atau segala macamnya, dan kenapa kalian memilih negara Jerman gitu. Dan yang kedua, di surat motivasi ini kalian harus menyampaikan informasinya itu secara jujur dan autentik, dan bisa meyakinkan pihak penyelenggara gitu loh. Karena kan ini seperti web atau persaingan ya. Jadi kalian harus bisa memberikan 100% keyakinan kepada pihak penyelenggara bahwa pihak penyelenggara merekrut orang yang tepat seperti kalian untuk dikirimkan ke negara Jerman. Dan di surat motivasi ini kalian juga bisa jabarkan tujuan-tujuan apa aja yang ingin kalian capai di masa depan melalui tinggal atau bekerja di Jerman. Dan barangkali kalian bisa sebutkan mencari pengalaman yang lebih internasional, dan karena memang kalian selama ini mendengar sistem kesehatan dan keperawatan di Jerman itu lebih maju, dan barangkali sistem teknologi di Jerman yang lebih maju, dan sebuah kesempatan untuk mengenal bahasa asing dengan belajar bahasa Jerman. Jadi ini kesempatan emas buat teman-teman untuk menjual diri. Pertanyaan yang keempat,
Kak, saya masih bekerja di rumah sakit. Apakah bisa ikut program ini? Karena harus ada surat rekomendasi dari rumah sakit sebelumnya. Oke, kalau kamu saat ini sedang bekerja di salah satu rumah sakit dan kamu merasa bisa ngomong secara terbuka dengan atasan kamu, maka bisa aku anjurkan minta surat rekomendasi dari atasan kamu dan bicaralah secara terbuka. Tapi kalau kamu tidak punya feeling yang baik dengan atasan kamu, tempat kamu kerja saat ini, lampirkan saja surat pengalaman kerja atau surat rekomendasi dari tempat kerja yang sebelumnya. Pertanyaan yang kelima, Kak, kalau sudah dinyatakan berangkat ke Jerman dan sudah tanda tangan kontrak dan sampai di Jerman, apa bisa langsung kerja dan bisa dapat gaji atau sekolah dulu untuk penyetaraan? Jadi, kalau kalian sudah dinyatakan berangkat ke Jerman, boleh kalian bahagia sebahagia-bahagianya. Karena berarti kalian sudah lulus dan akhirnya kalian bisa ikut program penyetaraan ataupun program Anerkennung di Jerman. Dan kalau kalian sudah mengikuti program Anerkennung itu, maka gaji yang tadi sudah aku sebutkan akan kalian terima per bulannya. Sekalipun ini adalah jumlah yang tidak begitu banyak, tapi ini cukup teman-teman untuk membiayai kehidupan kalian di bulan-bulan pertama atau bahkan di tahun pertama. Jadi ini tidak akan ada lagi pengeluaran biaya untuk Anerkennung atau segala macamnya, bahkan sebaliknya kalian sudah dapat uang. Pertanyaan yang keenam, Kak, proses belajar bahasa Jerman untuk tahun ini apakah semua diwajibkan offline atau juga online ataupun offline? Jadi teman-teman, ketika program pelatihan bahasa Jerman di batch 1 dimulai, memang ini masih ada situasi corona, makanya semua pelatihan bahasa Jerman dilakukan secara online. Tapi di batch 2, pelatihan bahasa Jerman itu dilakukan dalam dua pilihan, online ataupun offline. Dan buat teman-teman yang misalkan tinggalnya itu di luar Pulau Jawa, katakanlah kalian tinggalnya di Aceh, maka kalian bisa ikut secara online. Tapi misalkan kalian tinggalnya di Jakarta ataupun daerah Bandung, maka kalian bisa melakukan kursus tersebut secara offline. Aku pribadi sangat menyarankan mengikuti program kursus bahasa Jerman ini secara offline karena ini beda banget ya teman-teman. Belajar bahasa Jerman itu nggak gampang. Makanya kalau memang memungkinkan, kalian ikuti program tersebut secara offline dan kalian akan mendapatkan hasil yang sangat berbeda dibandingkan kalau kalian ikut kursus per online. Dan di batch yang ketiga ini, aku pikir mereka akan menawarkan dua kemungkinan tersebut dalam arti online ataupun offline. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang tinggalnya memang di luar daerah Jawa dan kalian akhirnya ingin mengikuti kursusnya secara offline, maka biaya hidup yang harus kalian keluarkan untuk mengikuti kursus bahasa Jerman harus kalian tanggung sendiri ya. Pertanyaan yang ketujuh, halo Kak, berarti ujian Anerkennung untuk perawat Altenheim dan perawat Krankenhaus berbeda ya? Pada dasarnya memang ada sedikit perbedaan karena fokus dari pelayanan keperawatan di Altenheim atau di panti lansia itu memang sedikit berbeda dibandingkan di rumah sakit. Tapi pada dasarnya teman-teman juga memiliki step-step dari Anerkennung ataupun keseluruhan proses ujian Anerkennung yang hampir sama, dan proses asuhan keperawatannya juga sama dalam arti kalian harus membuat skema yang sama dan sebetulnya gimana ujiannya juga memiliki kesamaan. Paling perbedaannya hanya tipis-tipis. Pertanyaan yang ke-8, Kak, G2G Jerman masuknya Ausbildung atau Anerkennung? Teman-teman, G2G itu sudah jelas program Anerkennung dan itu bukan program sekolah dan itu bukan program Ausbildung, tetapi ini adalah program penyetaraan. Makanya untuk mengikuti program G2G itu salah satu persyaratannya adalah kalian sudah memiliki pendidikan keperawatan baik itu D3, D4 ataupun S1 karena ijazah inilah yang menjadi basic untuk program penyetaraan nanti di Jerman. Yang ke-9, ini bukan pertanyaan teman-teman, ini bikin aku Kak, aku senang lihat kakak menjelaskan. Soalnya di YouTube yang lain itu bahasnya disuruh hati-hati mau kerja di Jerman. Jadi teman-teman, pastinya bekerja di Jerman itu ada pro dan kontranya. Nggak semua bekerja di Jerman itu indah, manis,
dan seperti paradise gitu ya. Tapi di satu sisi aku juga mau ngasih tahu ke kalian, di mana sih kerja itu yang enak? Di mana? Di Indonesia emang kerja enak, di negara lain emang kerja enak, namanya kerja gitu ya. Makan aja belum tentu enak, apalagi kerja gitu ya. Jadi dimanapun kalian berada, tetap ada plus minusnya ya. Dan aku di sini mau menyatakan yang sebenar-benarnya, memang kerja sebagai perawat di Jerman itu nggak gampang, nggak mudah. Ntar aku ceritain di vlog-vlog yang berikutnya tentang naik turun karir aku di bidang keperawatan di Jerman, atau pengalaman-pengalaman yang pernah aku alami selama bekerja di Jerman. Tapi balik lagi, teman-teman harus yakin kenapa mengambil keputusan mau kerja ke Jerman dan apa konsekuensinya. Jika teman-teman percaya dengan pilihan teman-teman, maka akan lebih gampang dan lebih indah menjalaninya. Yang ke-10 dan pertanyaan yang terakhir, Kak, boleh nggak ke Jerman pakai jilbab kerja sebagai perawat? Boleh. Dan ini sudah dibuktikan oleh teman-teman dari batch 1 yang sudah diberangkatkan bulan Januari tahun ini. Dan ada beberapa dari teman-teman itu yang memakai jilbab dan menggunakan kerudung. Dan setahu aku juga pernah tanya tentang tema ini dengan pihak penyelenggara. Mereka terbuka, tetapi penting sekali mengkomunikasikan dari awal bahwa teman-teman ingin pakai kerudung atau pakai jilbab, sehingga pihak pemberi kerja ataupun Arbeitgeber nanti nggak kaget. Dan aku pikir memang semua hal-hal yang terkait dengan keinginan kita, terutama hal-hal yang seperti itu, harus dikomunikasikan dari awal. Oke teman-teman, itu dia sesi Q&A yang aku bisa sampaikan ke kalian, dan aku ekstra filter hanya 10 pertanyaan saja karena memang banyak banget pertanyaannya. Tapi aku pikir 10 pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mewakili dari pertanyaan di luar sana. Aku harap video ini bisa membantu dan memperjelas hal-hal yang terkait dengan program G2G ataupun program Anerkennung di Jerman. Kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang sudah watching sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai ketemu di vlog-vlog yang berikutnya. Bye-bye! Jadi kalau teman-teman sudah diberangkatkan ke Jerman, berarti teman-teman sudah lulus segala